Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda ya. Ini mengenai siapa ya? Ini mengenai Presiden Republik Indonesia ya. Apa kaitannya ya dengan Pi Network? Nanti akan saya bahas, oke? Ingat, jangan di-skip videonya, tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham ya. Seperti yang pernah Pak Jokowi katakan ya, kita harus tahu artificial intelligence, mengerti cryptocurrency dan 3D printing, tahu Internet of Things dan virtual reality. Semuanya harus mengikuti. Kalau tidak kita ditinggal ya. Nah, ya. Jadi inilah yang salutnya saya kepada Pak Jokowi ya, mengajarkan supaya masyarakatnya itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jangan sampai ya kita itu tidak mengikuti apa yang terjadi di era sekarang dan era berikutnya ya. Selagi kita masih hidup di masanya, kita ikuti ya, kita ikuti. Ya seperti sekarang lahirnya Web3, Web3 ya. Pi Network ya, Pi Network berdiri di Web3, Web3 ya. Kalau kita nggak mengikuti ini, maka kita akan tertinggal ya. Kalian tahu mengapa di Indonesia Pi Network tidak diblokir ya? Karena pemimpin kita yang sangat bijaksana ini ya, Pak Jokowi yang sangat saya hormati ya. Beliau paham perubahan. Beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, Republik Indonesia ya, agar mengikuti perkembangan zaman ya. Dunia cepat sekali berubah kata beliau ya. Kalau kita nggak merespon dengan cepat ya, maka kita akan tertinggal ya. Jadi sahabat Pionos, nggak ada kata menyesal kalau kita sudah gabung di Pi Network ini, karena ini inovasi. Ini era baru ya. Nggak ada yang tidak mungkin. Dari Pi Network ke depan Anda bisa kaya ya. Nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang mustahil. Dari zaman ke zaman selalu ada perubahan ya. Kita bisa belajar dari masa lalu ya, yang mana orang-orang nggak percaya adanya Bitcoin ya. Awal Bitcoin itu muncul, orang-orang menganggap itu ya koin halu gitu ya. Masa koin yang kagak ada bentuknya gitu bisa membuat saya kaya misalnya ya. Pada masa itu orang-orang pada berpikir demikian ya. Jadi itulah ya, orang-orang yang berpikiran negatif itu akan susah untuk maju. Beda halnya sama orang-orang yang berpikiran positif ya. Orang-orang yang berpikiran positif di masa itu ya, mereka terus tahan koinnya ya. Terus tahan Bitcoinnya itu ya, mereka simpan baik ya. Mereka berpikiran positif, mereka beranggapan ke depan pasti mereka bisa berhasil dari Bitcoin. Akhirnya apa? Hasil dari pemikiran positif mereka dan kesabaran mereka membuahkan hasil yang benar-benar fantastis ya. Mereka jadi kaya akibat Bitcoin ya. Tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil. Bitcoin memerlukan 10 tahun langsung, maksudnya Bitcoin perlu 10 tahun baru bisa membuat pemiliknya kaya. Bukan tidak mungkin Picoin hanya memerlukan 4 atau 5 tahun pemiliknya langsung bisa jadi seorang miliarder. Enggak ada yang mustahil ya, enggak ada yang mustahil. Jadi ingat ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo ya, yang saya hormati. Beliau mengajarkan kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertinggal. Kalau kita mau maju, belajarlah dari negara maju. Bagaimana China? China adalah negara maju ya. Bagaimana respon mereka terhadap Pi Network
ya. Sangat baik, mereka sangat antusias ya. Sangat antusias terhadap Pi Network ini gitu ya. Karena mereka belajar. Ya, karena mereka memahami apa sih tujuan dari Picoin, tujuan dari Pi Network ke depannya, yang tentunya akan menjadi uang digital yang digunakan bisa untuk lintas negara. Misalnya kita mau belanja ke luar negeri, bayarnya dengan Picoin ya. Nah, kurang lebih begitu. Kalau kita nggak mengikuti ini semua ya, ke depan itu malah kita yang mau membeli Picoin. Bukannya Picoin yang ditukar ke uang fiat, tapi uang fiat untuk membeli Picoin. Kurang lebih begitu. Karena kegunaannya yang sangat luar biasa sekali. Kita mau keluar negeri bayarnya dengan Picoin gitu ya. Alah, abang halu lah ngomong ngerocos mulu. Ya silahkan Anda menyimpulkan apa yang saya katakan demikian gitu ya. Anggapan Anda ke saya demikian, silahkan ya. Untung aja ya pemimpin kita seperti Pak Presiden Joko Widodo. Kalau pemimpin yang lainnya mungkin yang nggak terima, masyarakat bisa makmur, bisa maju mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, apalagi kita sudah masuk di Web3. Kalau misalnya kita ini mendapat pemimpin yang serakah ya, yang koruptor, mungkin Pi Network ini udah diblokir dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kabarnya pun dari Pak Wamendak ya, mohon maaf saya mengungkit lagi ini. Pak Wamendak katanya di awal tahun 2023 Pi Network sudah tidak bisa diakses. Kenyataannya apa? Ya, Pi Network tidak pernah merugikan masyarakatnya ya. Tidak pernah merugikan sama sekali. Kita nggak investasi uang di sini ya. Kita hanya modal kota. Daripada kita itu sehari-harinya nonton TikTok, nonton hal-hal yang nggak jelas gitu ya. Ya sebagai hiburan ya saya nggak membantah juga ya. Itu hak-hak Anda ya. Namun gunakanlah sehari-harinya Anda itu ke hal yang menguntungkan Anda di masa mendatang. Seperti contohnya kita mining di Picoin ini, ya anggap saja sebagai tabungan. Ya sebagai tabungan di hari tua, kurang lebih begitu ya. Kita jangan berpikiran mau cairin sekarang, jangan berpikiran seperti itu ya. Picoin ini sebagai tabungan, harus seperti itu pemikiran ya, harus seperti itu. Kalau mau jadi orang kaya ke depannya harus punya pemikiran seperti itu, sabaran dan tahanan ya. Kalau kita menyimpan seperti, kita ambil contoh lah ya, orang yang menahan Bitcoin di masanya itu kan, Bitcoin itu di awal-awal harganya sangat murah sekali ya. Mereka sabar, mereka tahan ya Bitcoinnya. Akhirnya tahun ke tahun sampai dengan ke 10 tahun ya, harganya tinggi banget. Akhirnya mereka jadi kaya ya. Mereka itu orang yang hobinya nabung ya, hobinya menyimpan ya. Istilahnya kita di Picoin ini, mining di aplikasi Pi Network ini ya, kita sama dengan kita ini sedang menabung. Jadi harus sabaran. Kalau pengen uang cepet ya, silahkan Anda kerja seperti biasanya ya. Apa aktivitas Anda seperti biasanya? Nggak mungkin kan. Sebelumnya Anda nggak tahu Pi Network, Anda bisa aja kerja sana sini cari uang. Tapi setelah mining di Pi Network, Anda nggak bisa cari kerja, Anda nggak bisa cari uang, cuman mengharap di Picoin aja bisa diuangkan, itu aja harapan Anda. Nggak mungkin gitu ya. Seandainya nggak ada Pi Network nih ya, pasti Anda juga harus kerja ya, ya. Apalagi kita ini kan menunggu open mainnet dulu baru bisa digunakan gitu. Kalau Anda nanya kapan open mainnet bang ya, tanya aja sama diri Anda sendiri sekalian ya. Kalau Anda jadi begini maksud saya, Anda nanya ke diri Anda aja lah kalau masalah open mainnet ya. Kalau Anda tanya sama saya salah ya. Soalnya apa? Pertanyaan Anda itu ke saya juga mustahil saya jawab. Saya bukan core team, kok nanyanya ke saya ya. Jadi tanya sama diri Anda ya, siapa yang bodoh gitu ya, siapa yang bodoh. Ya, bukan maksud saya menghina Anda orang bodoh ya.
Tapi kalau Anda terus-terusan menanyakan itu ke saya, ya padahal Anda sudah menyimak juga apa yang saya katakan gitu ya. Itu nampak-nampak berarti ya mohon maaf ya, Anda secara tidak langsung mengakui Anda itu memang orang bodoh gitu. Ya, udah dijelasin begini gitu ya. Masih aja protes, masih aja bertanya, ya kan? Secara tidak langsung Anda mengatakan diri Anda itu adalah orang bodoh. Ya. Kalau bisa kita itu harus menjadi orang pintar, orang cerdas, ya. Orang pintar dalam artian pintar dalam mengajak kebaikan kepada sesama, bukan pintar dalam membodoh-bodohi kepada sesama. Itu bukan, itu lain jalurnya lagi itu ya, bukan arahan saya di situ ya. Jadi makanya saya selalu menyangkal apa yang dikatakan oleh moderator-moderator tukang serok ataupun kaum-kaum nyinyir lainnya ya. Saya di sini mencoba menyelamatkan para pionos-pionos yang awam ya, menyampaikan kebenaran yang memang terjadi di Pi Network gitulah ya. Jadi sahabat pionos selalu semangat ya. Bersyukur kita bisa mining di Pi Network. Di negara luar sana banyak juga ya yang berharap bisa mengakses Pi Network di beberapa negara maksud saya. Tapi mereka ada yang udah diblokir oleh pihak core team, nggak bisa mengakses lagi. Ada juga yang mungkin masalah lainnya lah ya, nggak bisa mengakses aplikasi Pi Network seperti Ukraina mungkin ya. Seperti daerah mana lah itu negaranya, saya lupa pokoknya. Sampai mereka itu bikin video berharap bisa mengakses Pi Network ini ya. Karena apa? Karena mereka tahulah Pi Network ini memang kedepannya akan menjadi uang digital dunia ya. Bayangkan kagak ada sehebat sebesar ini harapan orang terhadap kripto ya. Di zamannya Bitcoin, di zamannya Ethereum kagak ada yang sehebat Picoin ini ya. Kagak ada ya. Jadi ayo kita sama-sama sadar, sama-sama kita maju ya. Sahabat pionas, jangan mau menjual Picoinnya dengan harga murah ya. Karena Picoin ini sebagai uang digital itu tergantung apa yang disepakati oleh para pionasnya ya, sebagai uang digital, bukan sebagai kripto ya. Picoin itu kemungkinan nggak masuk kripto ke depannya ya, kemungkinan nggak masuk kripto, tapi dipergunakan di dalam ekosistemnya ya. Kita belanja dengan Picoin di dalam ekosistemnya, kan di situ sudah tersedia banyak tuh proyek-proyek yang siap menerima pembayaran menggunakan Picoin saja ya. Jadi inilah yang membuat saya berkesimpulan ke depan itu Picoin ini bisa nggak masuk bursa ya, nggak masuk bursa, tapi dipergunakan di dalam ekosistemnya ya. Di dalam ekosistemnya sendiri ya juga ada PIPI, PATM, PIBank. Jadi untuk negara kita seperti di Indonesia itu kan yang berlaku hanya uang rupiah atau sekarang digital rupiah. Nah ya, jadi dengan adanya proyek PIBank, PIPI ya, PATM, disitulah kita bisa mengkonversikan Picoin kita menjadi uang fiat. Tapi pastilah kalau harganya tinggi ke depan dibatasi pencairannya per hari. Mungkin misalnya kalau misalnya 314.159 US dollar ya, harganya segitu, tentu ke depan mungkin dibatasi pencairan per harinya atau per bulannya gitu ya, hanya 1 sekian Picoin mungkin ya untuk pencairan per tiap bulannya. Nah kurang lebih begitu ya. Agar apa ya, agar nggak inflasi akhirnya. Kalau misalnya nggak ada pembatasan seperti itu ya, hancur ya, hancur. Yang ada langsung bangkrut mungkin ya. Dalam hari itu soalnya banyak pionos yang mencairkan Picoinnya, kurang lebih begitu ya. Tentu akan ada batasannya, itu kan hanya perkiraan perhitungan saya ya. Mungkin lebih kecil lagi dari itu untuk pembatasan pencairannya per tiap bulannya ke depan
ya untuk Picoin dicairkan ke uang fiat, kurang lebih begitu. Ya percayakan aja lah pada pihak core team, sahabat pioners ya. Sudah lengkap banget pokoknya untuk ekosistem Pi Network yang sudah disediakan untuk memanjakan para pioners ke depannya ya. Untuk sekarang sabar aja ya, sabar ya. Sabar, nggak usah banyak protes ya. Saya sarankan yang suka komen-komen protes ya, silahkan hapus aplikasi Pi-nya. Jangan ikut mining di Pi Network. Jangan cari-cari informasi lagi mengenai Pi Network. Silahkan menjauh-jauh lah ya dari Pi Network. Cari aja Anda bisnis-bisnis lainnya ya, atau lakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya ya. Soalnya saya perhatikan Anda itu ngenes, saya lihatnya ya, ngenes banget saya lihatnya. Sekaligus kesian saya ngelihat Anda ya, hari-hari cuman bikin dosa aja ya. Nyinyir itu apa nggak dosa gitu, iya kan? Tapi oke lah, itu urusan Anda, suka-suka Anda. Anda mungkin suka masuk neraka ya silahkan ya. Semoga Anda bisa tercapai tujuannya untuk masuk ke neraka nanti ya. Ya doa kita bersama, semoga kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Untuk orang yang selalu ingin berbuat jahat ya, berbuat nggak baik ya, silahkan. Seperti yang saran saya tadi ya, silahkan Anda banyak-banyakin deh perbuatan Anda seperti itu, karena itu kan tiket Anda untuk masuk ke api-api yang membara itu mungkin ya. Jadi itu aja ya sahabat pioners semua, semoga tercerahkan dan mencerdaskan ya. Salam cerdas Indonesiaku, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.